Shalom, selamat pagi bagi kita semua, dimanapun kita berada. Hari ini Rabu 23 April 2025, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar ayat ini. Bahkan mungkin sudah hafal di luar kepala. Namun mari kita coba menyelami kedalamannya, merasakan getaran cinta yang terkandung di dalamnya. Musa tidak hanya meminta bangsa Israel untuk mengakui keberadaan Tuhan, tapi lebih dari itu, ia mengajak mereka untuk mengasihinya. Mengasihi dengan segenap hati berarti melibatkan seluruh pusat emosi dan pikiran kita. Bukan hanya sekedar perasaan di permukaan, tetapi sebuah komitmen yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ini berarti kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap keputusan, setiap keinginan, dan setiap kerinduan kita. Hati kita tertuju kepadanya, mencari kehendaknya, dan menikmati hadiratnya. Mengasihi dengan segenap jiwa, menyentuh esensi keberadaan kita. Jiwa kita adalah tempat di mana akal, kehendak, dan emosi kita berpadu. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan namanya. Setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ayunkan, kita lakukan sebagai respons atas kasih-Nya yang tak terhingga. Mengasihi dengan segenap kekuatan, melibatkan seluruh daya dan upaya yang kita miliki. Ini bukan hanya tentang perasaan atau niat di dalam hati, tetapi juga tentang tindakan nyata. Kita menggunakan talenta, waktu, dan sumber daya yang Tuhan berikan untuk melayaninya dengan sesama. Kasih kita kepada Tuhan termanifestasi dalam bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Israel baru, panggilan ini tetap relevan dan bahkan semakin mendalam. Kita telah merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih yang telah dicurahkan kepada kita seharusnya memampukan kita untuk merespon dengan kasih yang sama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan dan sukacita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan kepenuhan dan kedamaian yang sejati. Kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan dari atas, dan kita akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari, jadikan nas ini bukan hanya sebagai ayat hafalan, tetapi sebagai komitmen baru kita. Dan mari kita terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, semakin hari semakin dalam, semakin sungguh-sungguh dengan seluruh keberadaan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi panggilan yang mulia ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Dia telah bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang menerima hidup baru, bila kami juga hidup dalam mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan juga mengasihi sesama, seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Roh Kuduslah yang akan memampukan kami melakukannya. Dalam Kristus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas buat kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.